Kabupaten Bandung. Oh, sama-sama. Nah, dekat Jatinangor, dekat Unpad Jatinangor. Oke. Pernah ke Unpad, lihat? Udah sih ke Lembang. Oh, ke Lembang. Ya, ya. Biasanya Udah ke mainan Lembang. ke Bandung mah pasti kalau nggak ke Lembang, Ciwidey, ya, Dago gitu ya. Iya, gitu doang. Kalau yang bener-bener orang Jakarta kan. Iya, betul. Dan yang buat macet Bandung emang orang Jakarta ya. Iya. Wah, platnya plat B semua. Luar biasa. Tapi Iya, sekarang kebagi sih ya, ke Bandung tuh kebagi. Ke Garut juga ada ya. Jadi banyak orang Jakarta yang ke Garut ada. aku Oke, tuh kita punya mulai saja. Gimana? iparku. Iparku tuh ada, aku lupa, pokoknya Bandung Selatan deh. Perumahannya perumahan Hollywood, tapi ipar sih. Hmm. Halo, halo. Halo, halo, halo. Kayaknya ini sinyal deh ya. Oke, Di sudah aku sih aman. baik-baik aja. Baik-baik aja ya di sini kayaknya. Saya nggak ngerti nih, laptop saya udah kuat apa kapasitas sudah tinggi tapi kalau kayaknya rusak di VGA deh. Saya mau ngecek nanti. Ya VGA-nya rusak ya. Sebentar, oke. Oke, kita mulai saja ya. Terima kasih Priscilia sudah hadir, Siva juga terima kasih sudah hadir, Koko sudah hadir. Saya jelaskan ya tentang event organizer. Oke, oke, ini eh, kita akan mulai pembahasan tentang event organizer, training divisi event organizer ya. Oke, nah peran divisi event organizer ya. Yang pertama tentunya mengelola acara gembira seperti webinar, seminar gitu ya, program festival menulis serta rapat-rapat berkala. Jadi tugas IO adalah karena nanti kan kita ada webinar, webinar rutin. Seminar ini lebih ke offline sih ya, cuman nanti sifatnya prioritas ya, mungkin tidak terlalu diprioritaskan kecuali kalau ada yang undang gitu. Jadi nanti yang undang tuh humas ya, humas nanti cari relasi-relasi ke perpustakaan atau ke sekolah dan sebagainya. Nah nanti kalau ternyata memang ada deal nih, IO tuh dijadwalkan gitu ya, jadwalkan nanti kita sharing. Ada perpustakaan Banten misalnya, ngundang kita untuk webinar tentang menulis dengan hati, contoh kayak gitu ya. Nah, itu nanti bisa di arrange gitu ya, seperti apa ya. Nah, yang kedua adalah ngatur jadwal, narasumber, dan koordinasi secara teknis agar acara gembira berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Jadi nanti narasumber, jadwal, dan tentunya koordinasi secara teknis ini IO yang ngatur gitu. Yang ketiga, nah berinovasi dalam membuat konsep acara agar menarik dan bermanfaat agar gembira semakin dikenal. Jadi targetnya peran IO adalah inovasi nih, ada acara-acara yang viral nggak atau acara-acara yang lagi kekinian nggak gitu, bisa diadakan. Tentunya nanti approve apa nggak approve kan kita bicarakan. Nah, yang keempat adalah memfasilitasi acara yang diminta oleh mitra. Nah, mitra itu nanti hubungannya dengan humas. Jadi nanti kan humas tugasnya adalah mencari mitra-mitra strategis ya. Misalnya pengen bikin kelas menulis buku antologi misalnya. Nah, jadi CEO itu bikin tuh eventnya, misalnya kalau biasanya kan buku antologi itu kan kita konsepnya 5 hari online ya, semua di grup WhatsApp. Eh, 5 hari itu nanti bimbingan dari saya, sisanya mereka ngerjain ngerjain secara langsung ya, karena kan buku antologi itu kan langsung mereka bikin dan langsung bukunya terbit gitu. Nah, nanti secara teknis saya bahas ya. Oke, nah tujuan training dari event organizer yang pertama membekali tim IO dengan keterampilan perencanaan, manajemen teknis dan eksekusi acara, meningkatkan kemampuan dalam koordinasi narasumber, jadwal dan teknis acara, mengembangkan konsep acara kreatif untuk meningkatkan dampak gembira. Ya, jadi tiga tiga pihak eksternal. Jadi nanti KPI-nya, Key Performance Indikatornya IO adalah ya ini. Yang pertama adalah supaya setiap acara gembira itu berjalan dengan lancar. Yang kedua, tentunya konsep-konsep tersebut ada dampaknya gitu.
ada dampak terhadap keberlanjutan gembira. Nah, misalnya contoh gini ya, apa bedanya? Saya tuh pengen banget ya, nanti setiap acara kita itu bukan kayak ngadain acara-acara seperti kayak di OSIS gitu ya, di BEM gitu ya. Yang mereka kan ngadain acara tujuannya menyelesaikan acara gitu. Nah, kalau di Gembira itu apa namanya ketika ngadain acara itu bukan hanya menyelesaikan acara, tapi ada dampak selanjutnya gitu. Misalnya contoh webinar misalnya. Webinar cara menulis misalnya. Nah, apa dampaknya supaya apa dampak dari webinar itu? Oh, mereka penasaran sama Gembira atau bergabung dengan Gembira. Jadi tujuan dari setiap acara itu harus didesain gitu ya. Ada karena ini berkaitan dengan dampak gitu. Nah, terus jenis acara event di Gembira seperti apa saja? Yang pertama adalah meeting internal. Nah, ini meeting yang dilakukan oleh founder, co-founder, kontributor, dan tim relawan. Jadi nanti kemungkinan meeting internal ini akan kita adakan. Oh, sama anggota ya, saya lupa ya. Nah, misalnya contoh gini ya, di grup itu kan mereka pada pengen belajar tentang link ID ya. Gimana caranya mereka daftar link ID. Nah, itu kan berarti meeting internal tuh. Artinya ada acara internal yang mereka inginkan. Nah, nanti pembicaranya saya. Nanti semua dikoordinasikan oleh event organizer. Tentunya nanti kita akan koordinasi di sana gitu ya sama relawan gitu ya atau meeting sama para kontributor founder co-founder bisa kayak gitu ya. Yang kedua webinar publik. Nah, webinar publik ini tujuannya adalah edukasi tentang literasi dan mengajak untuk bergabung di Gembira yang diselenggarakan oleh tim Gembira. Jadi memang webinar publik itu tujuan besarnya adalah orang penasaran dan bergabung dengan Gembira karena memang KPI-nya ke sana. Kita bertumbuhnya anggota dan juga bertumbuhnya orang-orang yang menulis dan menyelesaikan tantangan serta terbitnya buku gitu. Jadi tujuan webinar publik itu ini. Yang ketiga webinar in-house. Nah, webinar in-house ini apa bedanya dengan public? Kalau public berarti IO yang ngadain. Jadi yang ngadain jadi event organizer-nya ya memang tim IO-nya. Tapi kalau webinar in-house bisa jadi nih ya mitra. Bisa-bisa gini ya. Kami sudah siapkan acara, peserta dan sebagainya gitu ya. Nah, kita tinggal datang aja gitu. Kita tinggal datang saja atau tinggal ngisi saja. Tapi tetap IO berkoordinasi. Misalnya siapa nih jadi pembicaranya gitu. Misalnya saya atau Koko atau anggota-anggota yang lain. Maka nanti tim IO juga butuh tuh kerjasama dengan admin untuk melihat misalnya untuk sharing gitu ya. Tim Gembira gitu. Gitu ya. Jadi bedanya webinar publik sama webinar in-house. Jadi in-house itu mitra, kerjasama dengan mitra gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh, jadi gini, setiap event organizer, kita targetnya itu H-14. Jadi, setiap kecuali yang rutin ya, kecuali yang rutin. Tapi rutin itu juga misalnya kayak gini ya, yang rutin itu bakalan, ini, live. Nah, live itu bagian dari webinar publik tuh, cuman versi mini lah gitu ya. Live TikTok itu kita setiap minggu setiap malam Sabtu jam 20. Nanti tugas IO adalah mengkoordinasikan siapa pembicaranya, terus hostnya siapa. Hostnya siapa itu berarti kan akunnya dari dia. Misalnya hostnya saya berarti kan akun saya. Hostnya Koko berarti akun Koko gitu. Karena di akun TikTok Gembira itu belum bisa live ya, masih followersnya masih di bawah 100 gitu. Bisa sih, cuman nggak bisa tampilin wajah gitu. Nah, selain itu, semua bisa dibuat dengan standar H-14. Kang, gimana kalau ternyata ada mitra yang menginginkan secepatnya, misalnya H-7 gitu ya. Uh, selama selama semua sudah terkonsep, nggak masalah gitu. Misalnya gini ya, ada mitra yang misalnya kerjasama dengan kita itu pengen ngadain misalnya contoh apa ya webinar literasi kesehatan mental contoh kayak gitu ya hubungan literasi dengan kesehatan mental contoh tema besarnya itu. Nah ternyata mereka buru-buru nih bukan buru-buru ya target waktunya tuh cukup dekat gitu. Nah perlu ditanyakan nanti karena yang paling penting adalah siapa pesertanya gitu. Kalau ternyata dari mitra pesertanya udah siap Kang Mufti atau udah siap nih Priscilia atau Siva acara
si pesertanya sudah ada di anggota kita gitu. Gitu ya udah, berarti kalau misalnya itu ya H-5 H-7 nggak masalah. Tinggal apa? Ya tinggal buat apa? Tinggal buat rundown, narasumber, publikasi gitu ya. Nah, nanti pendaftarannya nanti bisa bisa di-sharingkan apakah nanti mitra yang megang atau kita yang megang gitu. Nah, tapi secara ideal H-14 tuh punya menentukan tema, tujuan, format acara, dan target. Webinar publik ini webinar publik ini kita akan adakan rutin ya. Kalau kemarin sudah kita adakan, cuman sempat terhenti, tapi kita adakan lagi. Nah, nanti tinggal disusun tuh. Pokoknya misalnya bulan April nih, April webinar publiknya apa? April Mei webinar publiknya apa? Nah, setiap webinar publik polanya gini nih. Tema, tujuan, termasuk tadi ya meeting online juga ya, menyusun rundown dan menentukan narasumber dan MC, mengirim undangan dan konfirmasi gitu ya. Ntar loading sebentar. Ngelek. Oke, terus hubungi narasumber, desain publikasi, ya. Terus pendaftaran dibuka, sharing dan blast. Nah, sharing di blast ini bisa sharing di sosial media. Jadi otomatis ketika sharing di sosial media harus koordinasi dengan tim sosial media. Jadi yang buat flyer, poster sosial media tuh, yang buat caption sosial. Tapi kan syaratnya IO yang ngasih format tuh, tema, tujuan, format acara, target peserta, rundown, narasumber MC-nya siapa, gitu. Terus sama narasumbernya udah fix, baru ketika itu serahkan ke media, ke medsos gitu, untuk membuat flyer, poster dan sebagainya. Yang nah tadi sih kita sudah training kan, mereka udah siap gitu. Nah, nanti pendaftarannya juga dikoordinasikan tuh lewat mana gitu ya, dan sebagainya. Nah, terus sosial media tadi ya, terus status dan grup WA. Di grup WA itu lebih fokus ke grup WA. Kita kan punya beberapa grup WA ya. Pertama eh, tim kita inti, yang kedua berkarya dengan gembira, berarti anggota yang sudah hadir, yang maaf sudah daftar, dan yang ketiga itu berkarya dengan gembira, itu yang belum daftar. Maaf, kemarin tuh saya pernah bilang 150, ternyata bukan 60. 60-an 60 atau 70 orang tuh yang masuk menyala dengan gembira. Yang 150 itu grup saya yang satunya lagi. Jadi sebenarnya di literasi itu saya punya dua grup teman-teman semua. Grupnya yang gembira, menyala dengan gembira, sama grup yang literasi yang saya bangun dari penerbitan saya, gitu ya. Nanti insya Allah saya juga share tuh semua acara-acara di grup satu lagi itu 150 orang tuh yang sudah datang. Saya sekarang ganti nama tuh jadi komunitas literasi produktif namanya. Nah, nanti mau share di situ yang pasti pastikan pesertanya clear, jelas gitu ya, target peserta dan sebagainya. Pokoknya konsep, tema, tujuan, format acara harus jelas gitu. Nah, terus mengirim pengingat ke peserta. Kalau ternyata memang sifatnya webinar publik yang ngadain IO-nya gembira, berarti kasih reminder tuh ke grup-grupnya gitu. Teman-teman H-1 sampai acaranya gitu. Kalau ternyata mitra yang ngadain, minta untuk mitra untuk ngasih reminder gitu. Ngasih reminder. Nah, terus H-3 persiapan akhir, ngecek semua peralatan. Ini mah teman-teman, kalau untuk Zoom nanti insya Allah koordinasinya ke saya, karena nanti saya nggak ada yang siapin Zoom atau Meet gitu ya. Nanti tergantung kebutuhan gitu. Nah, ini file presentasi ini perlu didokumentasikan, dan ini admin ya kok ya, admin ya, ini ke admin. Maaf nggak ke admin, justru malah ke IO. Nah, file presentasi ini IO minta tuh misalnya narasumber misalnya ada bedah buku nih, misalnya Teh Gita tuh katanya kemarin pengen bedah buku. Nah, minta file presentasinya, entah bentuknya PPT atau Word gitu. Itu untuk ngecek kesiapan sebenarnya, narasumbernya siap nggak gitu. Nah, itu juga jadi dokumentasi kita bahwa kita sudah ngadain acara ini, dan sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya pelaksanaan acara, H-0, tugas IO bertugas sesuai job desk masing-masing. Nah, H+1 selesai acara, baru, nah ini ngumpulin testimoni,
dari peserta, misalnya kasih dan kesehatan mental. Nanti minta aja yang sudah hadir, misalnya di sini siapa yang hadir, minta dong feedbacknya, gitu-gitulah, gitu ya. Feedback yang positif tentunya buat nanti kalau ada yang feedback negatif, jangan di-share ke sosial media, itu jadi bahan evaluasi kita aja. Nanti kalau sudah oke feedback itu yang positif itu langsung kasih ke sosmed. Tim sosmed, ini tolong dong feedbacknya bagus nih. Nanti bentuknya WA tinggal di screenshot aja tuh. Screenshot kasih ke sosmed gitu. Atau dalam bentuk apapun lah ya. Gitu. Apakah nanti kita disiapin Google Form gitu ya untuk testimoni boleh gitu ya, silakan gitu. Nanti urusan sosial media tuh maaf urusan IO gitu ya. Ada yang pengen ditanyakan sampai sini? Aku mau nanya, Oke, itu tadi untuk pengingat, pengingat kepada peserta, itu oke. jadinya job desk siapakah ya Kak yang eh nge-share? job desk IO, tapi nanti koordinasi sama admin. Jadi Oke. sebenarnya pengingat tuh cuman gini aja sih ya, Lia, misalnya Hamin 4 ya teman-teman semua ya, jangan lupa webinarnya gitu gitu aja sih sebenarnya. Kalau pendaftaran berarti ini dalam bentuk Google, misalkan webinar terbuka nih, biasanya atau bagaimana bentuknya? Oke, gini, kalau pendaftaran itu sebenarnya gini, kalau webinar free nggak butuh pendaftaran sih. Hmm. Mereka masuk dan di grup kita sharing gitu. Hmm. Paling pendaftaran lewat grup, misalnya gini ya. Bagi yang teman-teman siap mengikuti webinar tentang literasi dan kesehatan mental, satu, dua, tiga, paling kayak gitu aja pendaftarannya di grup. Oh. Tapi nanti kalau yang berbayar, nanti mungkin kerjasama dengan mitra nih, misalnya kerjasama dengan mitra, ternyata mitra pengen kita bikin yuk apa dengan gembira sharing profit misalnya 50% contoh gitu ya. Investasinya cuma 50.000 misalnya. Dengan ada pendaftaran ya berarti nanti diomongin sama mitra tuh siapa yang bikin Google Form. Nah, nanti bikin Google Form bisa koordinasi dengan admin gitu. Hmm. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau sharing dan blast ini ya, ya kalau kita punya WA group sendiri kita juga akan bantu sharing. Boleh. Tapi memang job desk paling utama ini adalah nanti dari tim publikasi ya, Iya, publikasi sosmed lah ya. sosmed ya. Mm-mm. Hmm. Akhir bersama acara. Nah, terus yang jadi saya penasaran adalah kalau bikin seminar. Kalau seminar kan harus hadir ya. Ini Nah, oke. berarti nggak bisa jauh-jauh dong. Ya, gini, Harus gini, gini. fokus di Bandung. Berarti acaranya di Bandung. Gini, gini. Kalau seminar offline, kan nanti kan sifat seminar offline itu kan nanti teman-teman beda bukan seminar publik ya. Seminar offline publik. Jadi, teman-teman nggak offline gitu. Teman-teman tetap online. Nah, tugas teman-teman adalah koordinasi saya sama mitra. Misalnya gini, contoh perpustakaan Surabaya ngundang saya atau perpustakaan Jombang misalnya ngundang saya gitu ya. Nah, tugas IO itu range waktu saya. Nanti kan humas nih. Kita di grup inti tuh. Nah, terus bikin jadwal. Nah, karena nanti kan kepentingannya adalah pertama waktu dan waktu saya, waktu pembicara itu kan penting tuh. Yang kedua nanti di-share kan di sosial media kan. Nah, tugas Lia sama Siva nggak usah ngikutin saya, kecuali kalau mau gitu ya. Tapi kan kalau ada aktivitas mah nggak apa-apa gitu. Nah, gimana caranya itu memastikan lancar aja. Saya ke sana dengan selamat gitu ya. Ya selamatnya bukan mastiin misalnya dikit-dikit telepon nggak juga gitu ya. Biar nanti urusan teknis saya sama nanti kalau Koko mau ikut, saya sama Koko misalnya gitu. Oke, Jadi paham. nggak Berarti sampai ngikutin saya. mungkin berarti kayak misalkan lagi kolaborasi dengan perpustakaan di Bandung, let's say, berarti nanti aku memastikan konsep acaranya di Bandung seperti apa. Yes, Nanti aku betul. minta kepada Kang Mufti, acara Yes, konsepnya seperti ini. betul sekali. Tepat sekali. Oke, boleh tahu nggak Koko di mana ya? Kok di mana Kalau kok? domisili? Aku Aku di lupa. Malang. Ujung ke Di mana? ujung ya? Ujung ketemu ujung ini. Malang, Suatu di Di mana Malang, Koko? Malang, Malang.
Oh, Malang. Oke, jauh juga ya semua. Ya udah. Iya, palingan nanti kalau urusan koordinasi nanti kita by online aja nggak apa-apa. Nanti Ya, kalau webinar ya berarti kan kalau misalnya kita diundang ya berarti mereka harus membayar fee gitu aja. Nanti koordinasi iya. sama humas. Karena kan ada fee yang harus kayak bisa transportasi kan gitu kan, mereka yang Ya, nanggung gitu. Ibaratnya kita diundang untuk ngadain seminar tentang literasi gitu loh. iya. Atau Ya baik. minimal kalau memang apa ya offline online ya paling nggak dia ngasih fasilitas Google Form Premium atau apa. Jadi nanti kalau memang diundang ya, kalau memang kita free ya udah kita Mm. sendiri yang backup gitu. Oke, baik-baik. Aku tadi mau tanya juga sesuatu sebelum aku lupa. Acara rutinnya adalah TikTok setiap hari Sabtu jam 8 malam. Malam Sabtu, malam Sabtu. Ya, mau jam berapa Pak Mufti? Jam Jam 8 berapa? mulainya, jam 8 Jam malam 8. sampai jam setengah 10 sih ya. Ya, Nanti tugas pulang. IO itu cuman gini, tema tujuannya tanya, misalnya untuk malam Sabtu besok siapa nih hostnya? Hostnya berarti kan yang punya akun kan. Karena kan kita nggak punya, belum punya akun TikTok nih, jadi langsung ditanya aja. Oh saya nih, ya berarti tanya saya. Terus Koko nih, berarti Koko. Nanti kalau misalnya saya sama Koko nggak bisa di anggota, teman-teman ada nggak jadi mau jadi host gitu? Nanti kan perkenalkan diri dulu tuh di berkait dengan Gembira. Misalnya Mbak Nasumi nih yang dari Taiwan. Mbak Nasumi bisa nggak jadi host gitu? Kalau bisa, kalau ternyata semuanya nggak bisa, ya udah kita berarti skip dulu minggu ini gitu. Tapi usahakan bisa sih. Jadi kita jalan lancar, berjalan dengan ini gitu, dengan sesuai dengan target-target kita gitu. Nah, nanti dikoordinasikan di situ. Atau mungkin apa Lia punya akun sendiri ya nggak apa-apa gitu di TikTok, buatlah gitu. Atau tanya relawan di sini siapa yang pernah live gitu. Jadi setiap kita itu punya kontribusi untuk live di TikTok gitu. Itu acara rutinnya setiap malam Sabtu seminggu sekali. Oke. Pertama saya nggak tahu kalau sih pasti saya lupa. Tapi kalau saya sendiri saya nggak punya akun TikTok. Jadi Oh ya, nggak apa-apa. eh, itu akan menjadi sesuatu yang sangat baru bagi saya. Kalau Oh, bikin oke. secara IG live, memang beberapa kali pernah. Kalau IG live Hmm. beberapa kali. em, tapi kalau TikTok jujur tuh cuma nonton doang. Jadi belum pernah sama Tapi punya sekali. akun ya? Apa? Udah punya akunnya belum? Tidak. Oh, Download nggak aja punya sih. ya? Oh, Download siap, aja siap. nggak pernah. Em, Ya, ya. kalau Kak Siva bagaimana? Pernah punya ada akunnya kah? Siva ada akunnya nggak, Siva? Kalau Sipa ada di handphone Bapak, nggak pernah install di HP sendiri. Lah, itu gimana caranya? Akun TikTok di sama HP Bapak tuh gimana ceritanya sih, Pak? Hanya kalau lagi pulang aja, kalau lagi di ini nggak. Oh, oke. Nah, ya saya Oke. sarannya sih ya adalah Siva atau Lia, inilah install TikTok gitu. Akun coba. Karena kan kita ada rutin itu ya malam Sabtu ya. Ya Ya nggak nggak usah apa-apa. nggak usah apa ya, maksudnya hadir aja kalau ternyata waktunya sempat gitu ya. Karena gini, di TikTok itu jujur aja ya Lia, Priscilia sama Siva, berapa persen ya kok ya? 60%, 70% tuh orang yang gabung di Gembira tuh TikTokers. 80. Oh, gitu. 80% bahkan. Aku aja kenal kamu karena TikTok. Tuh. Iya, Jadi mm, soalnya kalau kalau kami yang apa komunitas aku yang parenting itu memang kami aktifnya di sosial media, di sosial media itu Instagram. Oh, Instagram ya. ya nanti Jadi makanya beberapa kali sih bikin em, apa sih kayak diskusi parenting kayak itu ya lewat Hmm. Instagramnya komunitas kami gitu. Ya, nanti boleh Makanya kalau misalnya boleh dikolaborasikan bisa sih, misalnya TikTok 2 minggu sekali, Instagram bisa gitu ya. Saya kan juga punya akun Instagram kan. Nah, kalau akun Instagramnya Gembira ada gitu kan, ini yang garap nanti sosmed. Sebenarnya akun TikToknya ada sih, cuman belum belum layak untuk bikin live lah gitu. Dan itu sebenarnya aslinya akun kedua saya ubah gitu. Jadi ya nanti kalau mau dikoordinasikan yang pasti seminggu sekali ada acara rutinan itu supaya apa? Supaya Gembira aktif gitu. Jadi nanti yang berkepentingan adalah IO bikin konsep acara, tema dan sebagainya. Kalau yang acara rutin mah nggak usah formatnya nggak usah sedetail ini sih. Misalnya yang paling penting itu kalau rutin tuh ya konsep acara. Nah, narasumber berarti kan hostnya siapa, terus minta sama
publikasi, minta sama sosmed gitu ya. Nah, pendaftaran nggak usah gitu ya. Paling minta admin di blast gitu, di sharing atau sosmed IO juga bisa teman-teman temanya ini loh nanti hostnya Koko gitu ngebahas tentang ini nih gitu. Nanti Oh, evaluasi acara paling kita sifatnya ini aja sih ya di grup aja. Kurang ini kurang itu gitu. Kalau ternyata teman-teman nonton, ya paling ini aja. Teman-teman kalau bisa hadir hadir. Saran saya sih hadir. Relawan lain ya tolong dong nanti hadir gitu. Bisa kayak gitu. Tapi saran saya sih hadir. Penting banget sih di itu. Gitu sih. Nanti kalau Instagram eh, boleh nanti gantian. Saya followersnya 13.000 cuman follow saya belum saya aktifin juga sih, belum terlalu ini banget gitu. Malah malah ramean TikTok dibandingin Instagram. TikTok saya 3.500, Instagram saya 13.000, tapi malah ramean di TikTok. Nggak tahu ya. Atau belum saya aktifin aja sih sebenarnya. Gitu sih. seben- tadi aku lupa lagi tanya, yang rutin tuh TikTok atau Instagram, terus webinar publik juga rutin. Nah, webinar publik itu rutin dan itu nanti kami serahkan kepada IO. Jadi gini, targetnya itu kalau kemarin itu kita 2 bulan 1 kali targetnya. 2 bulan sekali ya kok ya, 2 bulan sekali itu webinar rutin yang memang dan nanti kan ini ada rutin ada insidental. Insidental itu yang bedah buku tuh. Misalnya gini, di grup kan ada Teh Gita ya pengen pengen bedah buku gitu ya. Ya udah nanti itu namanya insidental. Tapi kalau 2 bulan sekali itu rutin tuh. Nanti bisa bahasnya tentang pokoknya tentang literasi, kepenulisan, baca, kesehatan mental yang hubungan dengan literasi, apapun itu gitu. Aku juga mau Eh, menambahkan juga sebentar mm, nanti kalau misal aku pengen buat kayak mentoring, ya udah nanti kalian buat jadwalnya kapan, nanti sampai jam segini gitu. Karena biasanya kalau mentoring itu spontanitas gitu loh. Jadi misal hari ini mumpung ada yang tanya-tanya, ya udah kayak tadi link ID, ya udah dibuat itu, atau Itu mentoring jatuhnya tentang meeting internal kok. Iya, jadi jatuhnya meeting internal itu. ya nanti kalau meeting internal kayak gitu. Jadi meeting internal itu isinya juga bisa mentoring begitu. Itu oh mentoring iya, menulis ya, menulis buat anggota ya. eh, iya iya. Tadi kan ada apa namanya webinar publik. Kalau webinar publik itu kan semua gratis itu kan. Terus kalau yang Gratis. misal kalau yang untuk anggota, acara untuk anggota itu namanya apa? Meeting internal Meeting gitu. internal. Meeting internal. Di meeting internal itu Mm. artinya ya internal. Internal itu berarti kan relawan, tim inti, founder, co-founder, sama anggota. Anggota itu yang di grup berkarya dengan gembira itu. Oke. Kalau meeting internal tidak perlu konsep dari kami kan? Tanya aja sih, tanya konsepnya seperti apa. Cuma Misalnya koordinasi. saya pengen buat link ID. Nah, kenapa sih IO juga berperan untuk nanya-nanya kayak gitu? Karena nanti kita terdata tuh. Sebulan atau misalnya selama 6 bulan itu udah ngadain acara apa aja sih gitu. Nanti pembicara siapa, pesertanya berapa gitu ya. Nanti kita inilah terdata gitu. Kan kita belajar untuk mendata itu kan. Dan nanti ada sesuatu hal yang bisa diubah kan ada yang bisa diukur kan. Kan gitu konsepnya gitu ya. Jadi kenapa Oke, didata? Karena bisa diukur gitu. aku penasaran aja. Kok tidak apa kalau untuk buat apa sih namanya ya poster itu palingan mungkin kayak webinar ya. Webinar. Kalau Sebenarnya internal apa meeting bikin internal mah poster nggak juga? usah lah ya, meeting internal mah ya. Tapi nanti lihat lihat sosmed aja gitu kan yang ngurusin sosmed. Oh ya, nggak maksudnya kan kalau kita ya sosmed yang buat poster, tapi kan kita yang kasih ininya kan apa sih namanya tema acaranya kan juga kan. Betul. Jadi Cuma mau tidak temanya mau kan aja nanti kami briefnya harus untuk konten. diskusi dengan mereka juga kan, maksudnya memberikan Ya, informasi ke mereka nggak sih? setuju, betul. Sebaiknya gini sih kalau meeting internal kan insidental. Nah, kita juga buat
rule nih kok, misalnya tim IO itu ada jangka waktu apa gitu, misalnya tetap kan eh, apa diwaktuin biar kita profesional gitu, misalnya H-3 gitu, minimal H-3 atau H-5 lah gitu, H-5 lah ya paling. Jadi nanti kita kan juga harus nyiapin juga kan, kalau meeting internal itu kan Zoom-nya gitu ya, terus nyiapin ininya nanti biar saya tuh sih yang nyiapin, yang itu biar saya sama Koko yang nyiapin. Nah, tetap kan butuh persiapan itu. Jadi nanti saya tinggal ngomong gini aja, saya nanti mau ngadain apa training link ID buat para anggota. Berarti kan tuh meeting internal tuh. Nanti temanya apa, tujuannya bisa lah kebayang gitu ya. Format acaranya, tema berarti kan pengembangan anggota contoh gitu. Tujuannya supaya mereka paham tentang link ID. Format acaranya nge-Zoom gitu ya, Zoom atau misalnya Meet atau misalnya sharing gitu ya format acaranya. Target pesertanya anggota gitu. Itu aja sih. Tapi kalau Oh, nanti publik, nanti perlu tuh ditargetin IO misalnya 10 orang, 50 orang, 100 orang gitu. Gak apa-apa supaya kita pengen tahu, ya kita kan ngebus bareng-bareng ya gitu. Saya juga nanti sharing di semua grup saya, teman-teman juga kalau misal butuh bantuan nanti relawan juga sharing gitu ya. Kan nanti kan bermanfaat tuh sharing apa webinar kita kan jadi banyak yang datang gitu. baik Kang Mufti. Sebenarnya kalau kemarin Kang Mufti apa kirim link TikTok, aku mau nonton, tapi waktu aku baca ternyata sudah selesai. Tidak, aku taunya telat. Dari Ya, Kak siap. Siva mungkin ada pertanyaan. Eh, Iya, ada kalau misalnya kan ada TikTok apa yang seminggu sekali itu yang rutin yang live TikTok atau live Ya. Instagram. Nah, Itu kan dari jam ditentuin nggak berapa lamanya, misal sejam atau 2 jam nah, atau bebas ya. nih. Kalau Instagram kalau nggak salah maksimal 60 menit ya. Hmm, Ya, ya udah 60 menit Instagram. Kalau TikTok itu kita ya kemarin kok ya, kita kemarin tuh tapi teman-teman ini nggak standar ya. Kita tuh pernah mulai jam 7:30, selesai jam 11:30. Luar biasa lah pokoknya. bahas apa ya selama itu maksud saya, mohon maaf. Nah, makanya datang. Nggak bahas apa tuh. Gimana aku nggak ada, aku mau datang udah selesai Oh kayak ya udah. mungkin mau liburan Tapi kali ya. Aku eh, aku ta- tapi jalan-jalan gini cuma ya, untuk itu ngurus. nggak setiap TikTok sih gitu ya, nggak setiap TikTok gitu, nggak setiap kita live gitu ya. Kadang-kadang kalau saya tegas sih, ya udah kita selesai ya teman-teman supaya kita room cut ya gitu. Tapi ada juga misalnya ketemu host gitu, nanti teman-teman nggak usah sampai habis juga sih, maksudnya ya tinggal aja gitu. Kecuali kalau webinar ya, webinar publik ya, itu kalau teman-teman iyo harus hadir gitu. Kalau TikTok yang rutinan sih saran saya hadir, tapi insya Allah kita nggak bakal kayak gitu lagi ya kok ya. Kemarin Jangan, emang hilaf aja itu mah. jangan mood saya yang berantakan soalnya. Iya. Nah, si Jangan. Koko tuh paling nggak bisa tuh. Dia maksimal jam berapa kok? Jam 10 ya? Iya jam 10 atau ya sebenarnya jam 12 itu masih bisa, tapi nanti paginya nanti Iya. kalian jadi korban. Nah, saya Ya, waktu aku itu jam Koko udah 9 keluar juga tuh. udah jam 9 aku juga udah merem. Iya. Itu mah nggak usah ini mah nggak usah diikut. Itu mah itu lagi pada hilaf gitu karena materinya seru banget gitu, ngobrol tentang apa ya, kemana-mana sih, literasi, terus ngebahas tentang kesehatan mental gitu, dan ada yang curhat kan gitu, ada yang curhat. Kemarin tuh ada yang pas Pitagoras itu tuh, keren tuh dia membahas tentang dari sudut pandang apapun kan literasi itu. Nah, itu kan kayak gitu yang lama-lama tuh yang mereka curhat gitu. Kan TikTok tuh bisa kayak gitu. Ya naik ya, saya naik ya Kang Mufti ya gitu. Itu maksudnya bagaimana sih kalau ke TikTok itu bisa bisa dua dua wajah, tiga ini. Lebih bahkan Kalau bisa. Instagram kan bisa Bisa cuma bisa dua. 12. Bisa TikTok bisa empat. 12. Oh, kayak WFB, kayak Zoom dong. Iya, bisa 12. Oh, pantasan rame. Tapi kami nggak pernah loh sama 12 orang. Nggak sampai 12 Mentok-mentok sih. mentok-mentok 8 aja udah ada yang keluar masuk. Mm-mm. Jadi tentunya Itu orang-orang yang di TikTok itu kalau misalnya ada yang gembira itu kita naikin. Kita pasti naikin gitu. Jadi di ya diutamakan ya kalau memang benar-benar ya gembira sih.
Nanti kalau memang ada yang mau diskusi, selama bukan di jadwalnya Gembira, ya kami akan diskusi. Tapi kalau urusan Gembira ya harus daftar dulu lah, bisa dibilang kayak anggota dulu, biar lebih apa ya, kondusif gitu loh. Takutnya nanti pembahasannya nyelentang kemana-mana gitu loh. Jadi daripada seperti itu. Aku jujur pribadi karena belum pernah sih, jadi aku kayak masih random-random sih sebenarnya yang TikTok Masih ini, tapi nggak ngeraba-raba ya. apa-apa. Ya, masih meraba, tapi ya nanti aku buat sebisa aku dulu sama Kak Sipa, nanti tolong direvisi aja. Siap. Nggak, Ya, soalnya soalnya cuma bisa aku cuma bisa berpengalaman dari kalau di Instagram tuh biasa sih memang ada tema, terus jadi kayak ada satu host, satu pembicara, udah gitu doang. Jadi kayak Yes. hanya jawab aja, diskusi, sharing cerita, udah Betul. gitu dong. Ya, hampir sama sih sebenarnya, kayak kayak talk show sih sebenarnya, kita Ya. simple itu aja. Kalau 12 Nah, ngomong, 8 orang ngomong itu iya. ya, TikTok ya itu perlu bervariasi elaborasi. banget. TikTok itu bervariasi banget, bener deh. Itu yang membuat banyak orang betah lama-lama. Tahu nggak, Priscilia? Ada orang live sampai 12 jam. Ya mungkin memang uangnya dari situ kali ya, Bisa cari jadi gajinya. gitu. kalau Ya mau kalau cari gabut gaji juga dari ada situ, kok. siapa tidak heran. Aku maksimal 5 jam sehari. Loh, maksimal 5 jam tuh. Kalau saya nggak, saya tipe orang yang membatasi sih kalau TikTok tuh. Ya waktu itu hilaf aja sih, kalau yang lama itu biasa hilaf. Saya punya banyak aktivitas gitu. Ya, tidak ada yang saya kemarin ada namanya Om Willy, itu 26 jam mereka. Dia TikTok 26 jam, luar biasa ya. 26 Dapat jam uang dia. ya, kalau semakin lama ya. Dia Apa bilang betul? sih waktu itu dapat 700 ribuan ya, 500 atau 700. Sama 26 jam itu dapat 700 ribu ya. Kecil sih sebenarnya, cuman ya ada kepuasan batin sih di orang-orang Biasanya TikTok. kan kalau di Boncos Instagram itu kan HP-ku. gitu. Jadi Ya udah, nanti nggak apa-apa. Kak Siva, ada ya, lagi Kak pertanyaan, Kak Siva, ada Siva? lagi pertanyaan? boleh, mumpung di sini tuh lagi roomnya bebas gitu loh. Jadi mau kalian diskusi tentang konsep acara kliknya boleh. Kalau nggak saya lanjut nih. Dilanjut dulu aja, Kang. Oke, Nanti. siap. Bentar, saya lanjut dulu ya. Saya share screen lagi. Oke. Nah, ini ya. Jadi idealnya H-14, tapi syarat dan ketentuan berlaku aja gitu. Kalau sama mitra, ternyata mitranya pengen ngebut gitu ya, ya udah disepangkas-pangkas aja gitu. Atau misalnya rutinan nggak usah pakai kayak gini selengkap ini nggak usah. Jadi yang penting ada konsep acara, narasumbernya jelas, hostnya jelas gitu, ada publikasinya. Nanti bisa kayak gini sih IO. Misalnya gini, minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga, minggu empat IO yang ngatur tuh. Misalnya minggu pertama Kang Mufti host, tapi nanti tanya dulu ya Kang Mufti bisa nggak minggu pertama, kalau nggak bisa ganti siapa gitu. Terus yang Instagram siapa. Nah, jadi nanti si sosmed itu dia langsung bikin flyer poster itu sekaligus gitu. Bikin konten sekaligus gitu. Jadi nanti di jadwal agenda schedule-nya itu nanti kan ada spreadsheet, nanti saya jelasin ya. Nanti clear tuh. Oh, ini ada ini. Nanti kalau misalnya ternyata misalnya ya di acara itu misalnya yang rutinan ternyata nggak jadi gitu ya. Misalnya tiba-tiba saya nih atau Koko nih atau saya misalnya, waduh tiba-tiba saya harus istri saya melahirkan contoh aja nih ya. Ya saya lagi nungguin istri saya sih melahirkan. Saya kan nggak mungkin saya live kan. Ya udah nanti di spreadsheetnya tulis aja berarti cancel atau apa ya gitu. Nanti Koko lah yang teknis tuh gitu sih. Oke, lanjut ya. Nah, selain buat rundown seperti tadi atau buat skema apa persiapan H-14, nanti buat checklist webinarnya. Checklist tuh artinya setiap webinar itu harus ada checklistnya. Saya contoh, menentukan tema tujuan udah belum, menyusun rundown udah belum. Nah, ini kan yang penting-penting nih gitu. Nah, kenapa checklist ini penting? Biar teman-teman semua IO apa namanya ya tidak ada ketinggalan gitu,
tidak ketinggalan. Nah, ini checklist nanti materinya saya kirim ya di grup ya. Gitu. Nah, untuk yang webinar, jadi konsepnya gini ya, untuk webinar yang rutin 2 bulan sekali, yang rutin nanti insidental tinggal tergantung ya 2 bulan sekali itu, tolong jadi gini, konsepnya kan itu gratis, tapi ketika mereka pengen dapat sertifikat dan recordnya bayar gitu. Nah, itu untuk buat operasional lah ya, buat operasional gitu. Nah, sama yang terakhir membuat laporan sederhana. Nah, kenapa laporan sederhana ini penting? Supaya tahu nih apa laporan bahwa ternyata webinarnya bagus gitu ya, atau webinar bukan bagus ya, webinar terlaksana gitu. Nah, saya akan contohkan tentang laporannya. Nah, pertama tujuan acara, format dan sebagainya. Jadi harus ada tujuan acara. By word juga nggak apa-apa sih, dengan word aja juga bisa nggak apa-apa. Terus rincian peserta, nah, hadir di Zoom berapa orang gitu. Terus tingkat partisipasinya gimana nih? Nih subjektif IO aja nih gitu. Ya, misalnya ternyata 50 pertanyaan di Q&A misalnya, contoh aja nih ya. Aktif apa nggak aktifnya. Nah, terus evaluasi feedback dari peserta. Nah, ini yang kalau yang rutin mah nggak usah sih. Rutin mah nggak usah bikin laporan sederhana. Ini yang Zoom, yang insidental, yang mitra. Kan bisa jadi kan mitra butuh tuh gitu. Nah, evaluasi feedback dari peserta konten sangat menarik, misalnya inspiratif ya. Terus ini nanti tanya sama peserta tuh, misalnya kan tentu ada di grup tuh, misalnya kalau yang publik kan, teman-teman yang ikut siapa, minta dong ininya gitu ya. Nanti atau dicarilah siapa yang itu di Japri gitu. Minta feedbacknya gitu ya. Terus keempat, kesimpulan rekomendasi. Nah, ini subjektif dari IO aja. Misalnya acara itu berjalan dengan lancar, partisipasi aktif, bla 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 gitu. Misalnya ada rekomendasi nih, mungkin mungkin ya di chatnya di Zoom atau di Google Meet tiba-tiba ada yang, oh sekalian dong sesi praktek menulisnya gitu. Nah, tulis rekomendasinya. Jadi laporan sederhananya 4 ini sih. Nanti setiap webinar publik, insidental, dan in-house ada ini. Nah, kalau misalnya yang seminar offline gitu ya, seminar offline, nanti saya voice note aja. Misalnya gini ya, peserta di sana hadir 100, nanti saya laporin. Tim IO peserta 100 orang gitu. Evaluasi feedbacknya nanti saya siapin Google Form tuh untuk evaluasi. Teman-teman evaluasi di sini ya gitu. Gitu ya, jadi nanti mereka ngisi di situ gitu ya. Kalau ternyata memang nggak ada, nggak apa-apa, berarti feedbacknya saya langsung tanya saat itu gitu. Gimana materinya, nanti saya laporkan gitu. Nah, kesimpulan rekomendasi nanti tentunya tim yang di sana yang bertugas. Kalau ada tim dia yang nyimpulin, kalau nggak ada berarti si trainernya. Jadi saya juga akan memberikan kesimpulan rekomendasi biar nanti semua terukur gitu ya. Jadi misalnya contoh ya, ternyata di perpustakaan XYZ misalnya, pas sudah datang ke sana infokusnya nggak disediain gitu. Nah, sedangkan saya buat slide, saya kejadian sering kayak gitu ya, buat slide nih, tapi nggak ada infokus. Waduh Kang, maaf, infokusnya nggak ada. Ya udah berarti saya ngomong aja tuh, babi bu lah gitu. Nah, nanti saya kasih rekomendasi, berarti harus memastikan infokus ada gitu loh. Gitu. Nah, selanjutnya, jika ada kolaborasi dengan mitra, nah berarti perlu dirancang nih. Jadi konsepnya adalah 5W1H. Nah, ini tugas karena gini, yang mencari kolaborasinya itu humas, yang closingnya. Tapi ketika memang acara itu, tapi belum tentu acara sih, bisa jadi misalnya gini ya, lomba menulis, nah itu tuh juga bagian dari IO tuh, lomba menulis puisi, contoh ya, lomba menulis puisi, berarti ini mitra nih misalnya, atau IO juga bukan hanya event acara tuh, tapi misalnya bikin lomba menulis puisi misalnya. Nah, nanti kita obrolin tuh kayak gitu-gitu tuh di mana di grup gitu. Tapi misalnya contoh mitra nih minta kita mau ngadain lomba menulis puisi dong. Pas kita ada tema itu, ya udah berarti koordinasi sebutin 5W1H-nya gitu ya. Baru nanti dibikin format H-14-nya gitu. Misalnya ini buat mempermudah supaya nanti saya jelasin ya, nih contoh gini ya.
Kok nggak saya jelasin ya? Oh, ini di humas ya, saya lupa. Nanti 5W1H itu humas, saya lupa. Tugas tim event organizer adalah ngelolanya. Jadi gini, 5W1H-nya humas yang ngurusin, ya udah nih selesai nih. Nanti 5W1H itu nanti kan dikasih ke IO tuh. Ya, ini mitra minta puisi, lomba puisi misalnya. Ini 5W1H-nya. Nah, IO ya udah bikin format H-14-nya gitu. Gitu sih. Ada yang pengen ditanyakan? Kak Siva, ada mau tanya nggak Kak Siva? Eh, ini sih mau memastikan, berarti kan tadi yang kolaborasi itu kan 5W1H-nya dari Humas, urusan humas. humas kan dari mitranya. Berarti nanti kan kayak berarti itu tuh istilahnya kayak yang konsep apa-apanya dari si mitranya itu kan baru nanti dikasih ke Betul. kita. Jadi diituin apa dijabarin ke tim sosmednya kayak gini buat nanti leaflet atau buat publikasinya gitu kali ya. Yes. Panjangan tangan gitu. Jadi gini, nanti koordinasi kolaborasi sama mitra tuh agak rumit tuh bukan agak rumit ya, agak menantang gitu. Karena banyak yang dilibatkan. Contoh misalnya gini ya. Ya tadi ya, mitra perpustakaan daerah Garut misalnya minta tentang lomba menulis puisi gitu ya. Online misalnya. Oke. Nah, otomatis humas tuh yang ngedilin kan. Nah, humas tuh bikin 5W1H tuh. Udah kan bikin 5W1H kan. Gini nih. Nah, humas hasil dari 5W1H-nya kirim ke IO. IO nih ya 5W1H-nya ya. Oh, nah kan ngomong tuh, ngobrol tuh. Pas ngobrol bikinin 14 harinya rundown-nya gitu. Tadi ya saya di idealnya kan itu kan. Nah, setelah itu ya berarti kan sosmed kan ya koordinasi dengan sosmed. Nah, nanti apakah humas yang ngomong atau nanti kan ya kita semua saling backup lah. Tim sosmed tolong dong bikinin nih kita udah jadi 5W1-nya sudah jadi, terus Hamin 14-nya sudah jadi gitu ya. Nah, bikinin ininya gitu, bikinin flyernya, sosmed yang bikin flyernya, bikin kontennya sosmed gitu. Memang sama mitra tuh bakalan cuman efek apa namanya? Efek dahsyat sama mitra tuh keren. Misalnya contoh ya, kita dipercaya misalnya sama Perpustakaan Nasional Amin gitu ya, ngadain event-event literasi dan itu kan pasarnya besar misalnya. Nah, itu keren tuh. Jadi efeknya besar gitu. Nah, nanti kita juga nanti bisa bisa dapat income di sana kan saya bilang ya teman-teman relawan ini juga bukan relawan murni jadi kita carilah ada sentuhan-sentuhan cuannya ada nggak gitu nanti kita kalau ada kita garap tentunya teman-teman nggak berdiri sendiri ya saya juga nanti saya hadir Koko hadir gitu apalagi yang event-event besar ya event-event yang memang yang diinginin mitra gitu. Tapi kalau event-event kita ya nggak usah 5W1H gitu kan itu kan urusan humas tuh gitu. Kalau kita yang ngadain aja H-14 langsung format acara langsung gini-gini ajain. Atau misalnya bikin buku kelas antologi nih. Nah, kita mau ngadain nih rencananya itu Maret ya maaf April Mei rencananya kita mau ngadain Mei nih. Nah, itu IO tuh yang garap. Nanti gimana caranya saya tentir langsung tuh saya ajarin langsung gitu. Gitu. Clear ya? Memang nanti sama mitra sih. Mitra itu nanti urusan strategisnya humas aja. Iya, aku kurang lebih sedikit ada pengalaman kok kerjasama dengan perpus. Oh ya, siap, mantap. Waduh, eh, eh, bagaimana ya? Bukan bermaksud ngomong buruk sih, cuma agak. Kalau di Jakarta tuh karena banyak yang apa ya yang pakai ruangan jadi nggak tahu ya karena kota besar sih, aduh, harus cepat-cepatan. Iya sih. Ya, saya Ngebut. tahu sih. Saya kan kuliah di perpus. Saya banyak koneksi orang perpustakaan. Kayak harus cepat-cepat sebelum Tapi itu kalau dapat contoh aja orang dalam sih, emang Kak Priscilia. Ya, itu contoh aja sih. Kan kita nggak harus nggak apa-apa. perpusnas kan. Iya. Hei, antri. Ya. Kak mau nanya, itu sebenarnya mungkin ini bagian humas, cuma aku pengen tahu aja.
kalau misalnya kerjasama dengan misalnya mitra kerjasama dengan komunitas, apakah harus sharing profitnya itu dalam bentuk uang nilai, ataukah boleh sharing profitnya itu dalam bentuk seperti ini? Kan ada beberapa komunitas kan dia sifatnya non profit. Apakah boleh sharing profitnya adalah Instagram mereka atau mungkin WhatsApp grup mereka akan sharing misalnya ada acara-acara atau promo-promo dari dari Gembira sendiri kayak gitu. Boleh. Jawabannya Misalkan boleh langsung. berapa 2 bulan. Ya, boleh kok, Priscilla. Jadi sebenarnya kan gini ya, saya bahas tentang cuan itu bukan itu prioritas satu-satunya enggak gitu ya. Nanti kan ada mitra-mitra yang kerjasamanya ya dia non profit gitu ya. Yang penting gini, gimana caranya Gembira itu semakin dikenal aja dengan acara-acara itu. Paham. Jadi tugas IO itu dengan acara-acara memperkenalkan Gembira, memperkenalkan branding Gembira, awareness. Sebenarnya kan nanti salah satu tujuan akhirnya adalah mereka bergabung di Gembira kan. Gembira apa sih? Penasaran gitu kan? Akhirnya mereka gabung ikutin komunitasnya, ikutin tantangan-tantangannya, bukunya terbit gitu. Ya, sip. Oke, udah gitu saja sih, Kak. Kang, dari saya sih kayaknya sudah paham. Mungkin kalau saya kekhawatiran terbesar adalah mengenai TikTok itu, karena memang saya zero experience banget. Sama, yaitu seminggu sekali ini, ya itu yang TikToknya ya aku yang, kalau aku sih ketakutanku adalah yang itu, karena memang zero experience banget. Dari Kak Siva mungkin ada apa yang mau disampaikan? Dari Sipa cukup gitu aja, sama sih kayak TikToknya harus belajar dulu, kayaknya mau install nanti. Iya, Iya. sebenarnya kita ya tadi ya kata Koko ya 80% orang daftar di Gembira itu karena di TikTok gitu, jalur TikTok gitu. Artinya pasar Gembira itu salah satunya di TikTok. Walaupun memang Instagram juga nggak untuk kemungkinan sih ya. Kita juga ngemas sosial media. Makanya kemarin tadi tuh di medsos juga kan pertanyaannya TikTok bakalan dioptimalkan nggak gitu? Ya paling optimalkan live-nya dulu gitu. Live-nya dulu gitu ya. Terus nanti kalau misalnya ternyata memang ada konten-konten di TikToknya Gembira ya kita adain. Dan itu tugas sosmed sih gitu. Nah, paling kalau ketakutan-ketakutan yang tadi di Lia dan Siva misalnya, Siva mah nggak takut ya, paling Lia ya, Priscilia ya. Ya mau nggak mau sih coba belajar aja sih, Belajar aja. belajar aja. Ya, Buat maksudnya Priscilia gitu yang ya. pembelajar mah gampang lah, belajar TikTok mah gampang, pembelajar mah gampang lah. Oh iya, ini mau mulainya start bulan apa ya? Besok, April. minggu besok. Minggu besok. Oke, aku mau reminder nanti kumpulin email ke aku lagi ya. Soalnya nanti tugas kalian di spreadsheet. Oke? Oh ya, ya. Terus, oh iya Kak Siva waktu itu kemarin sempat ngomong mau ada ide untuk bikin WhatsApp ya, gimana Kak Siva? Iya, jadi kan apa kan kayak Koko ngasih info ke Sipa, takutnya Sipa lupa atau apa, jadi kita mau bikin grup gitu tentang apa IO gitu sama Koko atau nggak kamu itu juga. Jadi Koko dulu aja kali ya. nanti deal-dealannya sama aku, nanti urusan Kang Mukti nanti aku, Kang ini mereka ini di itu aja. Jadi Maksudnya koordinasi boleh. biar tidak campur-campur sih pertanyaannya di grup Iya, inti boleh. sebenarnya. Silakan. Dan mereka juga tadi juga tanya ke aku. Barusan ini aku dimasukin di admin, boleh. Nanti silakan koordinasi. Kalau misalnya aku nggak update aja berarti ya kalian aja. Selama aku berarti pokoknya aku kalau komen berarti ada yang perlu dievaluasi gitu aja ya. Saya aku kan Oh juga iya, ada gitu. kesibukan lain. Gak apa-apa. Maksudnya dalam artian juga kalau kami tektokan, mungkin misalnya dalam kami tektokan koordinasi, misalnya ada yang kurang jelas. cocok, bisa atau misalnya kami mungkin ada kurang arah, bisa langsung segera direvisi. Jadi salah jalannya nggak terlalu jauh kayak Ya, gitu. biar nggak masuk di jurang. Boleh. Itu kali Nanti ya. Oke. boleh. Siapa yang buat nih? Saya, Siva, atau Koko? Tuh. Bebas, silakan senyamannya kalian aja. Aku cuma
di sini kan cuma bagian bantuin Kang Mufti gitu loh, karena sebagai co-founder. Nah, itu apa namanya? Itu nanti aku masukin di situ ya spreadsheet-nya. Nah, jadi Nanti ini mungkin jelasin kok. jadi gini, sebenarnya ini hanya mau aku rubah lagi Kang. Jadi aku masih belum tahu cara buat kopiannya. Jadi mungkin aku akan delete langsung copy terus aku delete. Jadi itu yang pertama adalah itu apa sih namanya? Nah, itu nama acaranya apa, tujuannya apa. Nah, ini nanti tinggal centang-centang aja, pasti kalian paham kok ini. Nanti kalau hybrid ya udah, misal ada misal Kang Mufti ngurus di Bandung gitu, ada seminar di Bandung, terus kita ada fasilitas, ternyata ada yang hybrid, ya udah kita ikut di hybrid gitu. Nah, nama MC-nya siapa harus jelas, misal dari kita kah atau dari apa mitra atau dari mereka, jadi tergantung namanya gitu. Terus nama narasumbernya ya kalau memang ada satu ya satu, kalau emang ada kedua ya udah isi-isi aja. Ini nanti tanggalnya cuma double klik aja ya. Jadi ini udah otomatis, nanti harinya juga otomatis. Nanti statusnya itu non started, started, cancel, sama finish. Jadi ya udah itu aja. Jadi kalau nggak bekerja ya udah non started, ya udah itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya misalnya kalau di rutinan meeting rutinan TikTok nih misalnya. Cancel ya udah tulisnya cancel gitu, tapi kita sudah format gitu, acaranya ada cuman cancel gitu, jadi kita tahu tuh oh ternyata efektivitasnya kurang dan sebagainya, kan bisa dievaluasi ya. Nah kalau untuk nama MC ini bisa jadi nanti host nanti bisa gabung sih MC sama narasumber kalau di TikTok, di Instagram. Kalau di Instagram kan MC-nya ada, narasumbernya ada. Kalau di TikTok bisa jadi MC sama narasumbernya sama bisa jadi gitu ya. Atau bisa jadi beda, nanti tinggal ditentukan aja. Ini udah oke sih kok, nggak usah Ya, dirubah-rubah terus kok. yang itu evaluasi event juga, itu kalian juga yang ngisi ya. Jadi nama acaranya apa, tujuannya diulangi lagi, jumlah pesertanya berapa. Itu Kang di sebelahnya Oh di ya, evaluasi. sini. Oke. Jadi testimonial atau feedback itu apapun ya, kalau memang negatif ya berarti kita nggak pakai. Ya maksudnya dilaporin, nggak usah dilaporin ke sosmed. Nah Iya. kesimpulannya gimana? Kesimpulannya gimana? Oh ternyata di situ ya kalau misalnya ada bad accident like kayak misal di situ ada lampu mati atau apa, ya udah dibilang gitu rekomendasinya apa begitu. Jadi nanti kalian juga kalau bisa mungkin ini akan aku gabung sama Humas. Jadi kalau yang tadi admin sama sosmed harus aku pisah. Nah nanti kalian ya udah koordinasi aja gitu Tapi ya. dipisahin aja kok. Ini kan host Umas juga dia beda kok. Pisahin aja lah semua kok. Iya. Jadi kayak gitu ya. Ada yang ditanyakan dia atau Siva? Siva. Iya benar. Aku kan ada yang ngomong ada Sofi, ada Siva, jadi aku bingung. Amalia aja deh, aku panggil Amalia aja. Amalia atau enggak, Amel juga bisa. Soalnya dipanggilnya Amel kalau di ini. Oh Ya ya udah, udah, soalnya aku kalau Amel. udah sama bingung gitu. Gitu. Gimana ada yang Udah, tanyain? boleh mumpung ada waktu. Berarti urgensi acara adalah TikTokan. Ya. Malam Sabtu besok. Kemungkinan malam Sabtu Koko dulu ya. Saya ada agenda, jadi langsung tembak aja Koko. Nanti mungkin seminggu berikutnya baru bisa saya. Ya, Iya, kalau memang minimal kami ada gambaran dulu nih. beda-beda. Siap, Soalnya siap. benar-benar ini sih baru banget untuk TikTokan aku, jadi biar langsung belajar juga sama Siva untuk lihat Koko bagaimana gitu. Jadi hostnya Koko. Bisa Koko malam Sabtu besok. Mm-mm. Kalau Terus di kami TikTok itu bisa jadi host sama narasumber sama sih. Bisa jadi kayak gitu. ya mau Jadi temanya nanti apa? kalian isi udah minta aku. Kenapa? Oh, temanya apa kok? Mau temanya apa? Aduh, ini Mau kami yang masih buat aku atau masih Koko yang nge-brief bikin? ini. Nanti aku koordinasi besok aja. Nah, bisa di grup aja ya. Ya nanti aku kan nanti kalian buat grup baru kan, ya udah di situ aja. Ya udah. Nanti aja. Ya aku lagi nge-freeze. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sorry, jadi kayak aku gitu. soalnya besok aku juga mulai kerja. Jadi kalau ada yang bisa kuurus sekarang, kuurus sekarang saja sebenarnya sih.
Nggak, Ya, maksudnya kalau misalnya Koko mau serahin judulnya ke kami, boleh. Misalnya ya Koko nanti mau gini buat aja, sendiri, kalian buat aja dulu. boleh. Nanti apa ya kasarnya gimana? Kalau aku setuju ya aku pakai itu. Kalau enggak ya aku buat sendiri gitu. Kan masih Oke, lama. gitu aja ya, Kak Siva. Sebentar tadi awal-awal agak nge-lag ini Zoom-nya. Tadi kurang dengar. Yang tema apa tadi? Iya. Nggak, temanya Jadi kita buat temanya itu dulu, dari nanti kalian. Koko lihat. Ya. Mungkin ini kok apa di spill misalnya bidang apa yang Koko lagi ininya. Hmm, nanti koordinasi aja ya. Nanti Ini kalau aja. misalnya aku approve, berarti aku pakai tema dari kalian atau judul dari kalian. Kalau enggak, aku buat sendiri. Gitu. Oke, Ya, ya. nanti aku buatin grup lah untuk kita bertiga ya. Oke, siap. Iya, Kak. Iya, Nanti asik. apa info grupnya email kalian ya, biar nanti kalau misalnya apa ke delete itu enggak apa masih ada gitu loh. Oh, mau ditaruh di mana tuh email? Apa di grup di WAG Iya, inti? WAG itu kan ada info grup kan. Nah, itu info grupnya itu isinya itu Oh, apa email kalian. Baik. Biar kalau misalnya saat bersih-bersih chat itu kan biar oh ternyata langsung ada gitu. Biar nggak tenggelam. hmm. Ya, itu aja. Sorry, di WAG mana? Yang aku akan buat atau di Iya, WAG ini? Oh, iya yang akan yang di aku buat. ya yang buat apa koordinasi itu. Oke, Yang oke. baru, WAG baru. Ya, ya. Ya Nanti wes. ke mereka juga email juga diserahin ya kok ya untuk spreadsheet ya. Ya, nanti apa aku apa invite kalian di Ya. situ gimana gitu ya. Konsep-konsepnya nanti kalau memang masih belum paham nanti aku ya bisa dibilang training sendiri dengan versi lebih minimalis. Oh ya, penutup nih terakhir saya. Jadi KPI-nya Key Performance Indicatornya IO adalah yang pertama itu menjadwalkan, menteraturkan seluruh event-event gembira. Itu KPI-nya itu ya. Eh, Entah itu dari mitra atau kita yang ngadain sendiri gitu ya secara publik gitu. Nah, terus yang kedua, tadi kan keteraturan ya. Kedua inovasi nih, inovasi. Wah, si Priscilia kok malah keluar ya. Yang kedua berarti inovasi-inovasi apapun lah ya, bicara tentang misalnya, artinya inovasi ini tujuannya untuk gimana caranya orang tertarik dengan gembira gitu. Nah, jadi sebenarnya salah satu tugas pemenuhan jumlah anggotanya gembira yang bertumbuh itu dua, medsos sama IO gitu. Ya, oh sama humas ya, tiga lah ya. Kalau admin kan dia cuman hanya nangkep kan. Jadi kenapa tiga? Karena kita pengen cepat akselerasi, nanti yang nangkep admin gitu. Kalau kalau humas kan lebih ke mitra-mitra kan. Kalau IO kan lebih ngadain acara supaya orang tertarik gitu. Sorry, Oh, tim. HP saya sudah ngedrop. Jadi saya mohon maaf, kameranya off dulu. Pantesan kok tiba-tiba menghilang. Gitu ya, Siva So, ya. Jadi saya ulangin ya, KPI ke Key Performance Indikatornya IO adalah yang pertama menstandarkan atau menstrukturkan setiap acara event-event ya, event-event gembira, acara-acara gembira. Rapih lah ya. Terus yang kedua ya dengan event itu menarik orang untuk menjadi anggota. Jadi eh, tugas tanggung jawab juga salah satu KPI-nya IO adalah ya menarik orang untuk menjadi anggota. Jadi sebenarnya tiga divisi sih yang saya benar-benar nge-push gitu ya. Medsos nanti narik supaya di bagian sosial medianya, IO di bagian eventnya, humas di bagian relasinya gitu. Nah, nanti yang nangkep tuh admin. Admin tuh nangkepin aja, nangkepin, ngelola gitu. Jadi yang benar-benar internal itu sebenarnya admin. Nah, oh iya saya lupa. IO juga nanti bekerja sama dengan admin untuk misalnya gini ya,
Tapi ini sifatnya prioritas sih ya, prioritas ke sekunder lah. Eh, ada nggak ide-ide untuk aktifin grup misalnya bikin apa gitu ya, bikin apa. Nah itu boleh tuh tanya koordinasi sama admin. Tapi memang itu prioritas pertama admin sih. Nggak tahu nih mereka, insya Allah kan mereka 3 orang ya, jadi mudah-mudahan bisa kegarap semua lah gitu. Kalau ternyata emang itu ya bisa bagian dari aktifin. Tapi prioritas utamanya IO adalah ya itu tadi event-event yang sudah kita canangkan gitu. Gitu ya. Nanti kalau memang aku ada ide juga nanti aku diskusikan sama kalian. Kalau memang kalian approve juga, setuju ya. Jadi aku pun juga akan membantu kalian untuk mencari celah atau nyari idenya juga. Aku nggak lepas tangan gitu loh. Jadi nanti Kang Mufti nambahin, aku juga nambahin gitu loh. Berarti kalau memang nggak sesuai ya udah. Yang penting sesuai dengan visi dan misi kita aja gitu loh. Misal literasi, kesehatan mental ya udah. Itu aja. Kalau mau kolaborasi antar apa ya, komunitas juga boleh. Kayak misal parenting. Oh, ternyata ada ibu-ibu parenting yang mau tentang literasi juga boleh gitu ya. Ya Mel ya. Jadi nanti koordinasi aja. Udah paham? Iya paham. Jadi nanti silakan aja koordinasi sama dia atau apa sama aku. Nanti kita ada koordinasi aja. Mel, coba ini dong perpustakaan di sana Kampus di Banten. Ya di Serang tuh ada yang deket kosan di itu Kota Serang kalau nggak salah, perpustakaan Kota Serang. Atau kampus juga ngadain seminar literasi gitu kan. Iya. Kan literasi itu kan semua kampus kan, semua jurusan kan. Misalnya nulis buku, cara nulis buku gitu. ya literasi itu untuk semua elemen sebenarnya. Ada literasi digital, literasi manajemen, macam-macam. Dan nanti, oh iya Kang, tadi aku lupa nggak nyampein ke admin. Ya mungkin ini juga bisa kamu koordinasi sama sebagai nanti minta proposal. Aku lupa tadi nggak nyampein ke admin. Kan butuh proposal. Ya. Atau surat Proposal apa? undangan gitu. Ya kan kalau misalnya membuat acara, masa kita nggak tembusi dengan proposal kan? Nanti mitra ya, mitra ke mitra ya. Ya. Jadi nanti aku nanti sampaikan ke admin tambahan kalau yang apa bisa buat, karena kan ada yang bisa buat apa surat kayak gitu, persuratan lah kan itu wajib, apalagi lembaga penting. Kalau cuma seminar kayak kita sendiri mah buat mitra gitu ya Amel. Iya berarti yang buat persuratan proposal dari admin, nanti IO ya konsep-konsep IO cuma buat gambaran aja. Nah, itu ya. Konsep, format gitu ya. Rundown. Iya. Rundownnya. Ini ke admin. Itu ya Amel. Ada yang ditanyakan lagi boleh? Tadi tuh kan ada yang bagian evaluasi yang di spreadsheet, kan ada kesimpulan dan rekomendasi, sama sebelahnya evaluasi dan pembelajaran. Itu bedanya apa ya antara kesimpulan dan rekomendasi sama evaluasi dan pembelajaran di kolom yang bagian apa? Evaluasi ya? Iya, bagian evaluasi. Perbedaannya. Ini yang jelasin. Kang Mufti atau aku ini yang jelasin? Koko kan yang buat ini. Jadi kesimpulan itu maksudnya dari semua keseluruhan acara itu apa sih? Gitu loh. Jadi kan kesimpulannya misal berjalan dengan mulus dan sebagainya, kesimpulannya itu peserta mendapatkan sesuatu gitu loh. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya evaluasi atau pembelajaran berarti ada yang miss gitu loh. Bisa dibilang kesimpulan dan rekomendasi itu adalah plusnya. Kalau evaluasi dan pembelajaran itu minnya gitu loh. Jadi kayak kurangnya apa sih untuk evaluasi acara berikutnya apa begitu loh. Jadi kayak ada miskomunikasi kah atau ada misal ada kecocokan sama itulah gitu loh. Jadi paham Amel?
Paham, berarti kesimpulan dan rekomendasi mah lebih ke yang positif-positifnya. Misal Ya, peserta mengetahui mengenai literasi bla bla bla. Rekomendasinya kayak di next eventnya dibuat lagi apa kelanjutan dari tema ini gitu misalnya rekomendasinya. Ya. Terus kalau dan pembelajaran kayak lebih di webinar kali ini, misal di Zoom-nya tuh pas waktu share screen-nya gagal mulu atau apa. Terus misal Ya. nanti pembelajarannya supaya nanti si yang orang share screen-nya biar lebih siap gitu pas waktu share screen gitu kali ya. Ya gitu. yang lebih Evaluasi pembelajaran buat pembelajaran kita sih sebagai tim. Kesimpulan rekomendasi itu kan biasanya dari luar, dari eksternal kan, sama testimoni sama tuh. Ya. dari mereka apa misal Kak, aku pingin ini atau apa, jadi kayak saran-sarannya gimana. Dan ini kan karena mungkin keterbatasan bentuknya, walaupun mungkin cukup, nanti tolong untuk kamu dan dia membuat via bentuknya itu Google Doc, jadi kayak apa, dokumen aja, jadi linknya aja. Jadi nanti aku siapin apa, Google Drive, foldernya nanti kamu masukin situ ya, jadi kayak diupload aja di detail mungkin, kayak judulnya apa, nama dokumennya apa, terus tanggal berapa, pokoknya sedetail mungkin ya. Bisa dipahami Amel? Iya bisa, berarti nanti di Google Docs itu kayak laporan dari ini ya kali ya sama si Iya, ini. laporannya, biar kalau di kotak itu kan nggak mungkin dong kalau misalnya ada apa kesimpulannya misal panjang gitu ya. Ya nggak Iya, mungkin dong cukup di situ. Jadi cukup di linknya aja. Oh, linknya aja ya. Jadi lebih ke aksesnya gimana. Nanti tinggal download kan bisa gitu. iya, Bisa kan pakai spreadsheet, simple ini sebenarnya. iya, bisa. Ya zilenial bisa lah, masa Gen Z nggak bisa. Malu Harus saya bisa. sebagai Gen Z sampai kamu nggak bisa. Tutorial udah banyak. Jangan Kamu, kalah sama saya Gen Y gitu kan. nah, iya. Kamu aja minta tutorial dari aku. Saya Jadi minta tutorial. ya pokoknya itu ya, kalau testimoni nanti kalau feedbacknya bagus ya oke, nanti kamu screenshot atau misal di apa, kamu screenshot atau rekaman atau apapun itu, kalau kamu bisa edit atau laporin, oh ini loh aku udah ada misal potongan 15 detik gitu ya, tentang apa, ada yang lucu-lucu gitu, ya udah laporin ke sosmed untuk diedit biar jadi konten kayak gitu contohnya. Atau screenshot dari Zoom ini rame gitu ya, jadi ada dokumentasinya biar pada hari ini gitu, paham itu, jadi biar simpel, jadi membantu Amel. Pak, ada iya. pertanyaan lagi atau diskusi boleh tentang masalah apa acara, pinginnya kamu apa, boleh ide-ide kamu boleh, atau hari-hari penting misal hari buruh atau hari guru, yuk kita buat acara apa kayak gitu boleh, nanti koordinasi sama aku, nanti kalau menurut aku kayaknya aku setuju tapi kayak aku masih ragu, aku laporin ke kamu. Sejauh ini sih belum ada pertanyaan lagi. Kalau Oke. itu udah cukup. Tapi untuk acara, definisi dari apa yang kami jelaskan tadi di slide-slide itu paham? Iya paham. Nanti gini aja Kang, apa namanya, PPT-nya dikirim ke grup aja lagi gitu, biar Ya. nanti mereka pelajari. Ya. Biar enggak. Pastilah nanti saya kirim ke grup. Nanti Jadi itu kan, sematkan. jadi kan titik kritis, saya sampein dulu deh ya. Aduh, si Lianya nggak hadir ya. Sebentar, saya sampaikan tentang ini. Spreadsheet tentang anggota sebagai tim IO. Walaupun ini bukan tugas tim IO sih, cuman yang untuk ngurusin ini bukan tim IO sih, cuman jadi motivasi aja. Sebentar. Ya.
Tugas anggota. Nah, ini nih. Kalau aku permisi, aku mau ngambil minum bentar ya. Boleh, silakan. Nah, ini Amel. Oh, Priscilia ini. Jadi gini, ini buat motivasi aja. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah daftar di Gembira, ada 38 ya. Termasuk saya loh, saya juga bayar loh ya. Jadi saya juga bagian dari anggota gitu. Ya, saya bayar gitu. Nah, ini adalah anggota Gembira, ada 38. Di sini ada namanya tantangan menulis, ada eksekutor 10 tulisan, inovator 20 tulisan, master 30 tulisan, terbit antologi sama terbit solo sama eliminasi. Nah, untuk sekarang eliminasi udah 2 orang nih yang tereliminasi. Artinya gini, mereka mengundurkan diri, mereka tidak lagi di grup. Di grup mereka dengan Bira. Nah, salah satu KPI-nya 3 divisi itu termasuk IO adalah jangan banyak eliminasi gitu. Jadi kenapa kok eliminasi? Mungkin kan boring mereka. Kayak gini-gini aja gitu ya. Karena waktu itu kan yang nyiapin kan ya saya, Koko sama ada Bumia gitu ya. Cuma itu energinya sedikit gitu. Nah, artinya keberhasilan IO salah satunya adalah dengan event-eventnya orang tuh semangat gitu. Semangat stay terus di grup dan bukan hanya semangat stay di grup tapi dia produktif gitu. Dia nyesain 10 tulisan, 20 tulisan sampai bukunya terbit, antologi buku solonya terbit. Jadi kita terdata semua gitu. Nah, sampai eliminasi ya berarti kita nggak ngapa-ngapain gitu. Ini kemarin juga, aduh, 2 orang ada teman istri saya sama orang TikTokers gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi kan kita nggak bisa maksa untuk mereka tetap standby kan gitu. Ya udah, artinya kan ada sesuatu hal yang membuat mereka nggak manfaat di sini gitu loh. Nah, ini tugasnya IO nih sebenarnya gitu. Selain itu IO ada Humas sama medsos sih. Kalau bisa ditambah, jangan dikurang. Iya, ditambah. Lebih baik, paling baik adalah ditambah. Iya. Soalnya tugas Kalau IO ternyata itu ada, kan juga misalnya gini ada ya kita juga nggak bisa mengendalikan juga ya tiba-tiba ada eliminasi gitu ya. Ada eliminasi gitu ya kalau ternyata memang kita udah optimal ternyata tetap ada eliminasi ya udah gitu. Tapi minimal jumlah pertumbuhannya juga ada gitu. Jumlah pertumbuhan yang daftar, jumlah pertumbuhan dari yang sudah daftar mereka produktif gitu. Gitu kok. Sip. Gitu ya Mel ya. ada yang ditanyakan terakhir kali atau kita koordinasi aja di grup boleh. Kalau dari Amel cukup. Oke, aku tutup ya. Sekian, tidak menerima gaji. Sekian, terima kasih dari saya, dari kami khususnya yang sangat pendiam ketika tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siva. Terima kasih juga Kak Mufti. Terima kasih Koko. Siap. Saya langsung end ya.